Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru 6 hari kita memasuki tahun 2023. Tapi sudah banyak Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita pelajaran, memberikan kita ibrah dalam kehidupan ini. Semoga 6 hari di tahun yang baru ini mampu kita syukuri, sehingga Allah tambah terus nikmat-nikmat kita yang lainnya, dan pada akhirnya Allah akan menambahkan kebaikan dan pahala-pahala kita. Salawat bertakikan salam serta curahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di seminggu awal tahun ini mungkin kita masih melihat tahun yang lalu dengan catatan-catatannya. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita akan mengevaluasi seluruh kinerja karyawan kita. Kita akan mengevaluasi seluruh grafik dari bisnis kita. Bagi seorang guru juga akan mengevaluasi bagaimana pendidikan yang diterima sang murid. Begitu juga dalam rumah tangga kita. Apa pencapaian dalam rumah tangga kita? Anak kita sudah berapa ayat yang mereka hafal? Istri kita sudah berapa zikir yang dia tambah? Dan juga kita sebagai suami harus mengevaluasi diri kita, sudah berapa dekat rumah tangga kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, harus mengevaluasi seluruh aktivitas dunia kita. Aktivitas dunia kita ini adalah sarana yang Allah berikan free, gratis semua. Nafas yang Allah berikan, organ dalam tubuh kita,
kita yang Allah berikan. Kalau awal tahun ini sudah merasa kayaknya tahun ini masih miskin, kayak tahun ini gak ada perubahan, cek saja organ tubuh kita. Mohon maaf lahir batin, ginjal kita saja di pasar gelap itu harganya sekitar 2 miliar. Belum jantung kita, belum kornea kita, belum seluruh organ-organ tubuh kita yang lainnya. Satu organ tubuh 2 miliar saja, ada 4, berarti sudah 8 miliar Allah kasih free untuk kita. Terus kita masih mengucap tahun ini kayaknya tetap jadi orang miskin. Tahun ini kayaknya gak banyak perubahan. Oleh karena itu, puncak dari permintaan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, selalu dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pengen ada kebaikan di dunia ini. Kita pengen dunia ini yang Allah sudah kasih gratis, free, seluruh sarana kehidupannya, harusnya menjadikan akhirat hasanah. Akhirat kita juga hasanah. Ada 3 step yang harus kita lalui untuk mencapai nikmat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah abdan syakur. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama step untuk kita bisa mencapai puncak nikmat dunia dan akhirat adalah abdan syakur. Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, yes, itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Tapi tingkatkan syukur kita secara lisan menjadi syukur bil aqli. Naikkan level syukur kita, bukan hanya sering kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah dan hanya Allah yang patut disembah, tetapi tingkatkan kualitas syukur kita menjadi syukur bil aqli, yaitu memikirkan seluruh nikmat Allah. Siang hari ini Allah beri kita nikmat sehat, bahwasannya di rumah sakit Pelni itu ada ribuan orang yang juga minta nikmat sehat, tetapi justru Allah memberikan kepada kita. Kita pikirkan nikmat sehat itu. Seminggu di rumah sakit, oksigennya bisa dihitung berapa juta, obatnya berapa juta, kamarnya berapa juta, kita gratis dari Allah. Itu yang kita pikirkan. Bahwasanya banyak orang yang pengen kayak kita, tapi justru Allah ngasihnya pada kita. Itu yang luar biasa. Setelah syukur bil akli, syukur bil qalbi, yaitu syukur secara hati kita. Bahwasannya di saat Allah justru memberikan nikmat itu kepada kita, kita rasakan betul nikmat itu. Ditarikan nafas kita nih. Itu kalau di rumah sakit 1 juta, 2 juta. Kita tarik nafas gratis. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kita berebut oksigen. Tabung oksigen mahal, oksigennya mahal. Sekarang kita sudah sehat, kita nggak rasakan itu sebagai nikmat Allah, jadilah kita kufur nikmat. Puncak dari syukur itu di saat kita sudah pandai secara lisan, secara akal, secara hati, yaitu syukur bil amal, yaitu actionnya dengan perbuatan kita. Yang punya rezeki harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran keilmuan dengan keilmuan. Silakan. Sedekah itu bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan bil amwal, tapi juga bil anfus, dengan jiwa kita. Apa jiwa itu? Ada ilmu pengetahuan, ada fisik kita, dan seterusnya. Jadi puncaknya kita menjadi orang yang
Menjadi hamba yang bersyukur adalah kita suka nolongin orang. Siang hari ini masjid ini butuh pertolongan. Duduk di karpetnya aja udah pegel. Besok masjid butuh karpet yang baru. Duduknya makin empuk, zikirnya makin khusyuk, sujudnya luar biasa. Setiap orang yang sujud di karpet Masjid Al-Manar, setiap itulah detik, setiap detiknya pahala mengalir buat kita sampai kita ke liang kubur. Masya Allah. Yang sudah sedekah karpetnya sekarang, besok diganti, tetap dapat aliran pahalanya. Ini karpet nggak berhenti di sini, dibutuhkan di musola-musola yang lain. Saya lagi ngebangun musola-musola di Cianjur, geser karpetnya ke Cianjur, jadi aliran pahala lagi. Tuh, begitu kebaikan. Yang di sini karpetnya baru, di sana karpetnya second, tapi masih bisa kepake. Mereka syukur dapat karpet, tenda aja rebutan. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Step yang kedua setelah kita menjadi abdan syakur, abdan sabar, menjadi hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi mendapatkan nikmat kita syukur, tapi di saat kita mendapatkan ujian dari Allah, maka bab berikutnya adalah kita menjadi hamba yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Qul la yusibana, tidak akan pernah meleset apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah dituliskan oleh Allah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa kita dalam bentuk kebaikankah, keburukankah, kata Allah, illa ma kataballahu, kecuali itu sudah aku gariskan, kecuali itu sudah aku tetapkan. 5,8 skala Richter itu menimpa Cianjur, itu sudah garisnya Allah. Mereka yang pantas menerima dan mereka yang mampu menerima. Kalau itu geser ke Selipi Jakarta, mungkin belum tentu kita mampu. Di Cianjur itu paling tinggi gedung 4 lantai, mallnya itu cuma 3 lantai. Itu 5,8 digeser ke Jakarta, apa kabarnya Sudirman? Begitu Allah. Maka musibah itu turunan katanya adalah asaba yusibu, sesuatu yang tepat sasaran. Jadi kalimat musibah itu adalah sesuatu yang tepat sasaran, tidak meleset. Kita di dalam keluarga ada ujian, ada musibah yang Allah berikan, itu sudah pas, sudah pantas untuk kita, sudah cocok secara DNA-nya. Kalau itu digeser untuk tetangga, mungkin belum tentu tetangga kita mampu dengan ujian kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk kita bikin tenang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ya Muhammad, apapun yang menimpamu, kebaikankah, keburukankah, itu sudah aku tuliskan semua. Yang bikin kita tenang, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sebelumnya ada kalimat huwa maulana, Allah sebaik-baiknya penjaga, Allah sebaik-baiknya pelindung. Di saat kita mendapat ujian dari Allah, Allah sebaik-baiknya pelindung. Dan yang kita bikin tenang adalah kita diminta oleh Allah, falyatawakkalil mu'min, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'min. Kita diminta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bukan pasrah, tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah, tapi yakin betul baik dan buruknya hasil itu datangnya dari Allah. Puncak yang ketiga untuk kita mendapatkan nikmat dunia dan akhirat adalah ridhonya Allah. Buat apa hidup ini bergelimangan dengan harta tapi Allah nggak pernah ridho?
Gimana ceritanya bergelimangan harta Allah nggak pernah ridho? Dengan harta itulah kita binasa. Dengan harta itulah kita makin jauh dari Allah. Buat apa kita menjadi populer, hebat di mata manusia, tapi Allah nggak pernah ridho. Allah nggak pernah ridho. Ditambah terus hartanya, betul. Ditambah terus rumahnya, ditambah terus mobilnya, tapi Allah nggak ridho. Dengan hartanya Allah tenggelamkan dia. Nanti ada saatnya. Tapi di saat Allah ridho dengan harta kita, Allah ridho dengan aktivitas kita, Allah ridho dengan ibadah kita, Allah ridho dengan rumah tangga kita, semua yang tadi kita sebutkan itu semuanya makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tanda Allah ridho dengan kita adalah Allah lancarkan, mudahkan urusan kita. Bukan kita yang hebat, bukan marketing kita yang hebat menjemput klien-kliennya, bukan bos kita mengatur strategi keuangannya, bukan. Hakikatnya yang hebat adalah Allah memudahkan seluruh urusan kita, Allah yang melancarkan seluruh urusan kita. Itu yang hebat. Kita dikasih sakit gigi saja udah puyeng 7 keliling. Itu baru sakit gigi. Dengkul nggak bisa ditekuk, bingung kita. Tangan kebas, bingung. Jari nggak bisa ngepel saja, bingung kita. Gimana merubah dunia? Semuanya izin Allah. Maka di saat kita ridho, Allah pun ridho. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah hadits qudsi, "Man lam yarda 'alal qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyabhas rabban siwa." Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, silakan pergi dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Dua hal itu tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu, ridho bima qasamallah, ridho dengan seluruh apa yang sudah Allah gariskan untuk kita. Ridho dengan segala apa yang ditentukan Allah, bersabar dengan segala ujian Allah. Hari ini kita nggak punya, kalau sudah saatnya nanti datang punya. Siapa yang hari ini ingin jodohnya Allah jodohkan, nanti akan datang saatnya. Siapa yang ingin anak keturunan, kata Allah, nanti datang saatnya, datang tiba saatnya. Siapa yang ingin masih pengen dunia, nanti akan datang saatnya, datang. Kalau sudah tiba waktunya, tiba waktunya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari seluruh 3 hal tadi adalah ridhonya Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puncaknya adalah kita akan pulang kepada Allah. Allah meminta kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan ridho, Allah pun ridho. Kalau Allah sudah ridho, jangankan dunia, dunia itu hanya setetes saja, bos. Dunia, nikmat dunia itu cuma setetes. Makanya kalau kebagian jangan sombong, kalau belum dapat jangan kecil hati. Dunia cuma setetes. Dunia itu cuma sayap kanannya nyamuk, nikmat dunia. Kalau kebagian dapat bonusnya dunia, jangan sombong. Kalau belum dapat nikmat dunia, jangan berkecil hati. Karena cuma setetes. Sisanya nanti Allah siapkan kita di surganya Allah Subhanahu. Fadkhuli ibadi, kalau kita sudah masuk golongannya Allah, barisan sop kita bersama para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Fadkhul ibadi, fadkhul jannati, sudah
barisannya adalah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kuncinya. Ya Allah, jangan pernah kita nyicipin neraka ya Allah. Walaupun cuma sedetik, jangan pernah nyicipin neraka. Baunya saja ya Allah ya Rabb, luar biasa. Apalagi kita sampai nyicipin. Wakina adzabannar itu kuncinya adalah kita nggak pengen nyicipin neraka. Berarti posisi kita ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini kita pegang, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Nikmat dunia akhirat itu nanti porsinya sesuai dengan takaran-takaran kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur selalu nikmat Allah. Kita menjadi hamba Allah yang selalu bersabar akan ujian Allah. Dan yang terpenting kita ridho dengan segala ketentuan Allah, sehingga Allah pun ridho dengan seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, usaha-usaha kita, anak istri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bihada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatal iman, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmil zalimin. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih nisa'al muslimin. Allahumma sallimna 'inda as-su'al, Allahumma sallimna 'inda as-su'al, Allahumma sallimna 'inda as-su'al. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran yadhkurkum fas'alu an yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.